Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya khusus akan membahas mengenai newborn care atau perawatan bayi baru lahir. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mesti mengenal dulu dong istilah-istilahnya. Nah, kita sering mengenal kata neonatus atau newborn infant. Itu biasanya definisinya pada anak usia 0 sampai 28 hari. Jadi yang benar-benar baru lahir, ya. Sedangkan kalau newborn itu pada beberapa literatur menyebutkan pada usia 0 sampai 2 bulan, ada yang bilang 0 sampai 3 bulan. Apa bedanya sama anak-anak yang lebih besar yang umur 2 bulan ke atas atau 3 bulan ke atas? Berbeda. Karena ternyata anak usia 2 bulan ke bawah bukan saja imunitasnya yang masih kurang bagus, tapi terkadang adaptasi lingkungannya masih lebih lambat dibandingkan anak-anak yang usianya sudah lebih besar. Merawat bayi baru lahir, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Tapi yang pasti orang tua harus belajar mengenai hal ini. Kenapa? Karena ternyata nanti kalau sudah ngalamin, semuanya berjalan cepat banget. Semuanya tiba-tiba berjalan sangat cepat. Bahkan kalau ada apa-apa, bayi baru lahir, perburukannya bisa juga terjadi secara cepat. Nah, bayi baru lahir nih ya, ternyata memang rentan mengalami masalah pada 24 jam pertama maksimal sampai kira-kira pada usia 7 hari. Jadi harus hati-hati sekali pada usia tersebut. Sedangkan kelainan-kelainan bawaan ternyata banyak ditemukan pada usia 0 sampai 3 bulan. Jadi pada masa newborn ini. Oleh karena itu, merawat bayi bukan cuma sekedar merawat, gendong, mandiin, bukan cuma itu. Tapi bagaimana kita mengawasi lebih baik sehingga kalau ada gangguan, ada bahaya, kita bisa ketahui sejak dini. Bagaimana cara mengetahui tanda bahaya, bagaimana cara merawat bayi, kita akan bahas pada video ini. Oke, sekarang kita urut dari pertama, yaitu saat bayi baru lahir. Nah, sebelum bayi lahir, biasanya kita butuh persiapan. Salah satunya adalah baju bayi dan popok bayi. Kenapa? Biasanya nanti nggak sempet. Karena tiba-tiba udah lahir ini itu. Kita nggak sempet. Ada yang bilang kan sekarang gampang online. Tapi online juga butuh waktu loh. Namanya juga harus dikirim. Oke, jadi kita sebaiknya sudah siapkan baju bayi, popok bayi, bedong. Sebaiknya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, pada saat bayi lahir akan segera dilakukan inisiasi menyusui dini. Apa itu inisiasi menyusui dini? Yaitu bayi diletakkan di dada ibu. Persis loh setelah lahir. Biasanya diletakkan di sekitar dada, di sekitar payudara ibunya. Pada proses inisiasi menyusui dini ini, nanti bayi akan berusaha merayap, bergerak, menggapai payudara ibunya. Nah, proses bergeraknya tersebut ternyata akan merangsang kontraksi dari kandungan sehingga mengurangi perdarahan pada ibunya. Dan juga ternyata itu suatu gerakan yang seperti massage payudara sehingga ASI akan lebih cepat keluar. Nah, proses inisiasi menyusui dini ini hanya dilakukan bila memang kondisinya aman. Jadi kalau bayinya memang dalam keadaan yang tidak baik atau ibunya yang tidak baik, biasanya inisiasi menyusui dini akan ditunda sampai kondisinya membaik. Nah, setelah inisiasi menyusui dini, pada sebagian rumah sakit akan membawa bayinya setelah inisiasi menyusui dini akan dibawa untuk ditaruh di penghangat. Nah, biasanya di penghangat ini keluarga sudah bisa lihat. Di situ akan diinformasikan bagaimana kondisi dari anaknya. Apakah ada kelainan, ya, apakah ada gangguan. Biasanya orang tua diinformasikan di situ. Nah, setelah semua sudah oke, bayinya sudah dalam pemantauan sudah cukup baik, biasanya akan dibawa ke perawatan bayi baru lahir untuk disiapkan nanti untuk rawat gabung, ya. Jadi rawat gabung penting sekali supaya ASI lebih cepat keluar, ikatan bonding antara ibu dan anak juga lebih baik. Nah, setelah semuanya stabil, biasanya di ruangan atau di rawat gabung, biasanya akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa aja? Yang paling pertama adalah pemeriksaan fisik pastinya. Pemeriksaan fisik itu ya seperti yang suka orang tua tanya, anak saya lengkap atau enggak, ada kelainan bawaan atau enggak. Jangan lupa bayi harus dilakukan pengukuran. Yang paling sering kita dengar yaitu berat badan, panjang badan. Nah, yang nggak boleh lupa adalah lingkar kepala.
Kenapa lingkar kepala penting? Karena disitulah letak pertama kali kita mengetahui apakah otaknya normal atau enggak. Jadi kalau lingkar kepalanya kecil, maka sudah harus hati-hati orang tuanya. Biasanya dokter akan menginformasikan kalau memang ada masalah. Nah, dalam perawatan akan dilakukan beberapa uji tapis atau uji screening. Apa aja? Nah, biasanya yang orang tua sudah hafal yaitu bilirubin. Bilirubin itu anaknya kuning atau enggak ya. Nah, biasanya pada bilirubin berapa bayi harus disinar itu tergantung pada kondisi dari bayinya. Jadi sangat bergantung kepada golongan darah, kepada turunnya berat badan, mau minum atau enggak. Semuanya jadikan perhitungan untuk anak ini harus disinar atau enggak. Jadi pastikan tanyakan dokter anak Anda. Kalau memang harus dirawat, apa pertimbangan untuk dirawat? Dan kalau memang untuk pulang, apa yang harus diperhatikan? Pemeriksaan uji tapis berikutnya adalah PSH atau pemeriksaan tiroid. Pemeriksaan tiroid ini penting untuk menemukan anak dengan hipotiroid kongenital, yaitu kadar tiroid rendah sejak lahir. Kenapa harus ditemukan segera? Karena hipotiroid kongenital hanya dapat diperbaiki dengan optimal kalau ditemukan sebelum umur 2 bulan. Oleh karena itu pemeriksaan ini penting, bahkan dari baru lahir. Nah, ada beberapa pemeriksaan lain seperti golongan darah, resus, kita penting nih ya, golongan darah, resus, G6PD. Ini adalah suatu pemeriksaan-pemeriksaan yang tujuannya adalah kalau memang ini ada masalah, biasanya anaknya akan lebih mudah kuning. Ya, G6PD, golongan darah, resus. Jadi misalnya anaknya dengan G6PD-nya yang rendah, biasanya anaknya memang lebih kuning. Jadi lebih sering membutuhkan disinar, sehingga perawatannya lebih lama. Jangan lupa ada pemeriksaan uji tapis yaitu OAE atau pemeriksaan telinga. Di sini akan menguji apakah anak merespon terhadap suara. Dari pemeriksaan OAE akan didapatkan hasil pas atau refer. Kalau pas artinya dia bisa dengar. Sedangkan kalau refer artinya nggak dengar. Nggak dengar bukan berarti tuli ya. Tetapi kalau betul hasilnya refer, harus diulang pada usia kira-kira di paling lambat umur 3-6 bulan. Untuk memastikan anak dengar atau enggak. Nah, selama di perawatan, orang tua kan namanya juga rawat gabung. Jadi orang tua juga harus mengenali tanda bahaya sehingga bisa kasih tahu suster kalau memang ini terjadi. Nah, tanda bahaya ini juga berlaku loh buat di rumah. Apa saja tanda bahayanya? Yaitu satu, kalau bayi terlihat sangat kuning di 3 hari pertama. Jadi kalau anaknya kelihatan kuning banget, langsung bawa ke dokter kalau sudah di rumah atau kalau di rumah sakit tanya sama susternya, kok ini kelihatan kuning banget ya? Kemudian kalau anaknya menangis nggak kuat atau cenderung merintih, merintih itu cuma eh, gitu aja ya. Jadi kalau cenderung merintih, menangisnya nggak kuat, segera itu adalah tanda bahaya. Ketiga, tidak mau menghisap payudara. Jadi bayinya nggak mau tuh ngisep, cenderung lemes, cenderung tidur, nggak mau ngisep ya. Kemudian yang keempat adalah muntah berulang. Jadi kalau bayi baru lahir muntah itu suatu hal yang masih bisa diterima. Tapi kalau berulang-ulang, ya itu harus hati-hati. Mungkin, bukan selalu ya, tapi mungkin ada tanda-tanda yang harus diwaspadai. Kemudian kalau anaknya nggak buang air besar atau buang air kecil. Biasanya sebelum pulang dari rumah sakit, kan kalau pulang rata-rata 3 hari ya, nah itu sudah harus ada buang air besar dan ada buang air kecil. Kalau belum, harus dicari penyebabnya. Nah, yang keenam adalah kalau anaknya sering kaget berulang. Sering kaget merupakan suatu hal yang wajar kalau ada suara, kalau dipindahkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba anaknya kaget, kaget gitu ya, tangannya bisa ke atas atau ke depan. Nah, hati-hati karena itu bisa merupakan salah satu bentuk kejang. Ya, kejang pada bayi bisa berbentuk hanya kaget-kaget saja. Bukan berarti semua kaget adalah kejang ya. Tapi kalau kaget yang tanpa dirangsang sesuatu, hati-hati, mungkin itu adalah bentuk kejang. Nah, kemudian kalau anaknya kelihatan sesek, pucet, biru, itu berarti oksigennya kurang. Itu juga tanda bahaya. Dan yang terakhir kalau demam. Loh, kok demam tanda bahaya? Betul. Pada bayi baru lahir, demam bisa merupakan suatu tanda bahaya. Beda loh sama anak besar. Kalau anak besar di umur 1 bulan ke atas, 2 bulan ke atas, kalau demam kita cenderung tunggu. Karena biasanya akan hilang sendiri. Sedangkan demam pada bayi baru lahir, itu bisa merupakan awal dari tanda-tanda infeksi berat.
Oleh karena itu pendekatannya berbeda. Begitu demam, harus dibawa ke rumah sakit. Berikutnya adalah saat bayinya boleh pulang rawat. Ini adalah saat paling happy karena udah bisa main di rumah sama bayinya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Ingat, nomor satu adalah kalau bayinya terlihat sangat kuning di 3 hari pertama. Tetap tetap harus dibawa kembali ke rumah sakit. Nah, kuning itu sebenarnya sampai kapan sih bisa masih kuning lagi, kuning lagi? Betul, bayi bisa kuning lagi loh, walaupun waktu lahir misalnya sudah disinar, pulang sudah nggak kuning. Karena ternyata bayi masih bisa bertambah kuning sampai usia 2 minggu. Setelah 2 minggu, kalau memang masih terlihat kuning, harusnya diperiksa lebih lengkap. Karena ditakutkan ada sesuatu yang lain, misalnya sumbatan hati. Jadi biasanya kuning hilang, atau kuning masih bisa bertambah sampai umur 2 minggu, setelah itu otomatis akan membaik. Nah, biasanya bisa dipulangkan atau mau dirawat gabung, tadi kita sudah katakan itu semua tergantung dari kondisi bayinya ya, kondisi bayinya. Jadi itu individual sekali. Jangan membandingkan dengan anak lain, ada yang bilang, kok si itu dirawat, kok anak saya enggak. Jangan seperti itu, karena masing-masing punya kondisi yang berbeda. Nah, salah satu kondisi yang dipertimbangkan adalah berat badan. Pada bayi baru lahir ya, itu memang berat badannya akan turun. Tapi turunnya ada maksimalnya, yaitu 10%. Jadi semua bayi akan turun nih beratnya. Tapi tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kapan nih berat badan bayi harus kembali ke berat badan waktu lahir? Nah, bayi harus kembali ke berat badan lahir pada usia 1 minggu, paling lambat banget pada usia 2 minggu. Dan jangan lupa, tadi, pantau tanda bahaya. Karena yang tadi kita sudah sampaikan, tanda bahaya yang tadi, itu bukan cuma di rumah sakit. Pada saat pulang juga tetap harus dipantau. Jadi walaupun kita happy, ada bayi di rumah, semuanya serba seru kelihatannya, bisa main sama bayi di rumah. Tapi jangan lupa, pantau tanda-tanda yang sudah disampaikan tadi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tips-tips bagaimana merawat bayi baru lahir. Karena ya, nggak gampang loh merawat bayi baru lahir di rumah. Tips yang pertama adalah tips bagaimana menggendong bayi. Buat sebagian orang mungkin ini suatu hal yang apa susahnya ya gendong bayi. Tapi ternyata bagi sebagian orang ini nggak gampang loh. Bahkan ada yang takut sekali untuk menggendong bayi sehingga dia nggak berani sama sekali. Takut jatuh, takut keplitek, ya. Jadi nggak segampang itu. Nah, apa tipsnya? Nomor satu, cuci tangan ya. Sebelum gendong bayi, jangan lupa cuci tangan. Karena kuman kita adalah sumber terbesar dari kuman yang bisa hinggap di bayi kita. Ya, cuci tangan. Nah, kedua, kalau kita lihat bayi ini, ya, yang kedua adalah selalu menyanggah atau menahan kepala dan leher. Kepala dan leher. Kenapa? Karena bayi masih belum kuat lehernya, jadi cenderung akan jatuh ke belakang. Jadi otomatis kita harus sanggah. Boleh begini atau boleh seperti ini. Tetapi yang pasti kita harus menyanggah yaitu bagian kepala dan bagian leher. Yang ketiga yaitu tipsnya jangan mengguncang bayi. Jadi jangan sampai diguncang-guncang begini ya. Kenapa? Karena tadi kita sudah bahas, kepala dan leher belum kuat, sehingga kalau diguncang-guncang kepalanya akan ke depan belakang begini. Nah, pada saat dia ke depan belakang begini, ternyata nanti akan menimbulkan benturan di otaknya sehingga terjadi perdarahan otak. Itu disebut dengan shaken baby syndrome. Itu sangat berbahaya sekali karena dapat menyebabkan kematian, ya. Jadi nggak boleh pada saat kesel begini-begini atau saat main begini-giniin itu nggak boleh, ya. Jangan mengguncang-guncang. Nah, yang keempat, pastikan bayi Anda diikat dengan baik. Bukan diikat begitu ya, jadi maksudnya diikat misalnya pakai stroller, harus dipasang seat belt-nya. Kalau ternyata memakai gendongan bayi, gendongan yang ditenteng, juga harus diikat dengan baik. Kalau memakai gendongan depan, tetap harus diikat dengan baik ya. Jadi pastikan anak diikat dengan baik sehingga tidak jatuh. Jadi jangan sepele walaupun ada di dalam stroller karena sudah beberapa kali kita ketemu bayinya tidak di seat belt sehingga jatuh dari stroller. Nah, tips berikutnya adalah tentang pemberian ASI. Bagaimana memberi ASI yang baik? Harus berapa sering? Sebetulnya bayi biasanya akan menyusu setiap 2-3 jam. Ya, pada bayi baru lahir biasanya setiap 2-3 jam. Sedangkan pada bayi yang sudah melewati periode neonatus, artinya usianya 1 bulan ke atas, biasanya menyusunya adalah on demand. Jadi artinya sesuai dengan bayinya aja.
Kalau bayinya pengen, ya disusuin. Kalau bayinya lagi nggak pengen, ya nggak usah disusuin. Nah, terus bagaimana dong kita tahu bayinya lagi pengen nyusu atau enggak? Kenali tanda lapar pada bayi, yaitu menangis, kemudian dia mengisap-ngisap jari atau punggung tangan, dan yang ketiga adalah mengeluarkan suara mengisap. Ya, seperti itu. Tapi, pelan-pelan harus dikenali lebih baik, karena tidak semua menangis itu artinya haus. Ini yang sering menjebak orang tua. Dipikir kalau nangis pasti haus, nangis pasti haus, nangis pasti haus. Akhirnya merasa seakan-akan ASI-nya kurang. Padahal nangis bisa karena sebab lain juga ya. Misalnya popoknya harus ganti, minta jalan-jalan, minta digendong. Itu semuanya akan membuat bayi menangis. Ya, jadi pastikan kita bisa mengenali lebih baik bayinya, apakah lapar atau enggak. Nah, menyusui biasanya berapa lama? 15 sampai 30 menit. Boleh loh ganti-ganti antar payudara. Orang tua sering menanyakan, ASI saya cukup nggak ya? Kadang-kadang dalam hati juga terpikir, nih cukup apa enggak? Ada tanda-tanda bahwa ASINya cukup, ya. Yaitu bayinya tampak kenyang. Nanti kalau udah punya bayi biasanya tahu kok, bayinya kenyang, tidur, pules, ya. Itu artinya bayinya tampak kenyang. Terus kemudian bisa buang air kecil kira-kira sekitar 6 kali sehari. Karena memang bayi akan pipis setiap antara 2 sampai 4 jam. Jadi buang air kecilnya biasanya akan sering. Kalau ASINya cukup, pasti buang air kecilnya akan sering juga. Nah, biasanya akan buang air besar beberapa kali sehari. Jadi itu bukan diare ya. Pada bayi memang buang air besarnya bisa beberapa kali sehari. Jadi tidak usah panik, itu bukan diare. Kemudian biasanya bayinya tidur nyenyak. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tidur nyenyak bisa tanda bahwa itu artinya bayinya kenyang. Biasanya malah susah dibangunin karena artinya kenyang sekali, ya. Dan yang pasti objektif, yaitu berat badannya bertambah secara berkala. Nah, jangan lupa ya, setiap habis menyusui harus disendawakan. Karena kalau nggak disendawakan, cenderung anaknya akan gumoh atau muntah. Nah, tips berikutnya adalah mengenai penggunaan popok. Mana yang lebih baik? Popok kain apa popok sekali pakai atau diapers? Sebetulnya sama aja, masing-masing punya keuntungan, masing-masing punya kerugian. Tetapi yang pasti semuanya akan menjadi kurang baik kalau digunakan dengan tidak semestinya. Nah, pastikan kalau Anda mau ganti diapers, Anda mau ganti popok, Anda harus sudah siapkan semua barang-barangnya. Jadi jangan anaknya sudah ditidurin, anaknya sudah dilepas popoknya, ternyata, oh ini belum ada, itu belum ada. Apa aja yang harus disiapkan? Yang pasti harus siapkan popok bersih, ya dong, untuk penggantinya. Terus kemudian bisa disiapkan ada tisu pembersih, atau yang lebih baik sebetulnya adalah menggunakan kapas yang direndam ke dalam air. Itu lebih baik karena bisa airnya dikucurkan. Air mengucur lebih baik dibandingkan tisu. Ya, dan kemudian bisa menggunakan salep-salep untuk mengurangi iritasi kalau ada iritasi ya. Jadi sebelum ganti popok, siapin dulu popok bersihnya, kemudian ada pembersihnya bisa tisu maupun kapas air, dan yang ketiga boleh pakai salep kalau memang terjadi iritasi. Sekarang bagaimana caranya mengganti popok? Nggak gampang ya. Kalau kita lihat di film-film bahkan banyak orang dewasa yang nggak mau tuh ganti popok. Karena takut kotor, takut salah, plepetan, ya kan? Jadi nggak segampang itu. Mungkin buat beberapa orang ini suatu hal yang mudah. Tapi yang pasti ganti popok kalau basah atau segera setelah buang air besar. Jadi yang pasti harus diganti berkala. Saran kita adalah tiap 3 sampai 4 jam harus sudah diganti. Apalagi kalau sudah basah atau bayinya sudah buang air besar, itu segera diganti, nggak usah nunggu 3 jam. Nah, kemudian baringkan ya, bayinya dibaringkan di tempat yang rata. Jangan sampai di tempat yang mudah jatuh, jangan ditinggal ya. Jadi harus pastikan di tempat yang rata, kemudian bentuknya terlentang ya, kondisinya terlentang. Nah, baru buka popoknya. Jangan lupa tadi gunakan air, bola kapas, waslap, tisu untuk membersihkan area kemaluan ya. Jadi intinya harusnya dibuka ya. Jadi kita akan buka, kemudian bersihkan area kemaluan. Pada anak laki-laki harus hati-hati karena biasanya begitu popoknya dibuka, dia biasanya akan langsung pipis ya, akan langsung buang air kecil. Jadi hati-hati, itu yang sering membuat orang jadi takut untuk ganti popok karena nanti dipipisin ya. Tapi kalau laki-laki biasanya memang begitu, karena biasanya begitu penisnya terkena udara, bayinya langsung mau pipis ya. Jadi
Kalau perlu, buka sedikit, intip, begitu dia mau pipis, tutup lagi dulu. Selesai pipis, baru dibuka semua, baru kemudian dibersihkan. Nah, pada anak perempuan ada yang berbeda. Kalau anak perempuan harus menyekanya dari atas, dari depan ke belakang, yaitu dari area vagina ke anus, dari area vagina ke pantat. Jangan lakukan berulang-ulang. Banyak yang bilang, iya saya dari depan ke belakang. Betul, dari depan ke belakang. Tapi dari depan lagi ke belakang. Depan ke belakang. Dengan kapas yang sama. Itu tidak dianjurkan. Jadi yang terbaik adalah dari depan ke belakang, kemudian buang. Ganti baru dari depan ke belakang, buang. Itu bisa mencegah infeksi saluran kemih pada perempuan. Karena ternyata penyebab infeksi saluran kemih terbanyak adalah kuman dari tinja. Itu disebabkan karena pada saat membersihkan sudah kena pantat, ternyata kena ke vaginanya. Sehingga akhirnya bayinya terinfeksi. Jadi hati-hati ya, kalau perempuan agak lebih sulit. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan setelah mengganti popok. Kenapa? Karena kumannya ada di tangan kita. Kalau habis tangan kita kotor, kemudian langsung menyusui, pegang payudara, atau tangannya sampai diemut-emut sama bayinya, itu bisa menyebabkan diare. Masalah yang sering terjadi yang ada urusannya dengan popok adalah ruam popok. Bagaimana nih mencegah dan bagaimana mengobati ruam popok? Sebetulnya sama. Karena pada dasarnya mengobati ruam popok ya gampang sih. Ada krim-krim untuk anti ruam popok. Tapi bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana mencegah ruam popok, bukan bagaimana mengobatinya. Mencegahnya bagaimana? Tadi nomor satu adalah gantilah popok sesering mungkin. Begitu basah, begitu sudah BAB, cepat diganti. Ya, terus kemudian bersihkan area kemaluan dengan lembut. Jadi jangan kasar, jangan digosok-gosok. Itu juga bikin ruam. Ketiga, gunakan air yang bersih. Ya, airnya air bersih. Jadi jangan air yang sudah terlihat kotor atau air bekas apa dipakai, nggak boleh ya. Airnya harus bersih. Bahkan sebetulnya boleh menggunakan sabun bayi, walaupun hati-hati kalau terlalu banyak akan menyebabkan gatal. Nah, bila terjadi iritasi, boleh memang dioleskan oleh krim-krim yang untuk menghilangkan iritasi. Boleh nggak dikasih krim yang untuk pencegah? Sebetulnya ada krim untuk mencegah iritasi, boleh digunakan tapi hati-hati. Kalau terlalu banyak, juga akhirnya jadi lembab sehingga menyebabkan jamur. Kelima, kalau memang menggunakan popok kain, kan pasti dicuci ya. Nah, cucinya sebaiknya menggunakan deterjen yang bebas pewarna dan bebas pewangi. Karena pewarna dan pewangi akan membuat area kemaluan bisa mudah teriritasi atau bahkan mudah gatal. Nah, yang keenam, jangan gunakan diapers terus-menerus. Jangan gunakan popok terus-menerus. Kenapa? Karena area kemaluan ternyata butuh udara. Begitu dia ternyata tertutup terus-menerus, itu akan gampang iritasi. Ya, jadi kita biasanya menganjurkan gunakan popok atau gunakan diapers hanya pada saat lagi pergi dan saat lagi tidur. Kalau lagi main nggak usah. Nah, yang ketujuh, kalau ruam popok ini berlangsung lama, lebih dari 3 hari, apalagi kalau udah dikasih krim buat ruam ternyata nggak hilang, segera bawa ke dokter. Karena hati-hati, bisa disebabkan oleh jamur atau bisa ditumpangi oleh jamur. Biasanya kalau jamur, tandanya adalah warnanya merah terang. Ya, merahnya warna merah terang. Itu biasanya tanda itu jamur. Tips berikutnya adalah mandi, ya. Ini adalah salah satu hal yang paling banyak ditakuti ternyata. Karena nggak gampang. Banyak orang yang takut anaknya lepas dari pegangan, tenggelam. Tapi sebetulnya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah mana yang lebih baik? Waslap apa berendam? Kapan harus berendam? Ya, jadi sebetulnya waslap digunakan kalau nih, ya, kalau tali pusat belum tutup, belum puput, ya, tali pusatnya jadi belum lepas, kemudian kalau luka di tali pusat belum kering, atau kalau anaknya laki-laki dan disunat dan lukanya juga belum kering. Nah, itu sebaiknya menggunakan waslap. Selain itu, sebaiknya sudah berendam. Jangan lupa, sama seperti mengganti popok, siapkan dulu barang-barangnya sebelum mandi. Yang sering terjadi udah nyemplung bayinya, lupa barang-barangnya. Akhirnya terpaksa keluar lagi dan bayinya kedinginan. Apa saja yang harus disiapkan? Jangan lupa waslap yang bersih dan lembut. Kemudian sabun bayi. Boleh memakai sabun yang alergi kalau memang anaknya punya bakat alergi yang cukup hebat. Tiga, jangan lupa handuk bersih, popok bersih, dan jangan lupa juga pakaian yang bersih. Sebaiknya sudah disiapkan. Karena sering terjadi sudah selesai mandi, bajunya lupa. Masih harus diambil terlebih dahulu. Ya, jadi siapkan dulu semuanya, sudah siap, baru kita mulai proses mandi.
Sekarang kita akan bahas dulu mandi dengan waslap ya, mandi dengan waslap. Sama dengan seperti tadi, mengganti popok, pastikan dia tidur di permukaan yang datar, aman. Tapi ada satu lagi, ruangannya harus hangat karena pada saat kita nanti mandiin, anaknya nggak boleh kedinginan ya. Jadi pastikan dia di tempat yang datar, aman, nggak gampang jatuh dan hangat. Kemudian isi mangkuk dengan air hangat. Jadi kita siapkan mangkuk isi air hangat, lepaskan pakaian bayi. Kalau sudah lepas semua, bungkus dulu dengan handuk. Nah, ini yang suka lupa nih. Karena pada saat diwaslap, anaknya sering kedinginan. Jadi boleh dibungkus dengan handuk. Kalau sudah dibungkus dengan handuk, baru kita mulai proses mandi dengan waslap ya. Pertama, kita selalu urut, mulai dari mata, hidung, kepala, baru badan ya. Jadi misalnya ini kainnya, nomor satu adalah seka mata bayi dengan waslap. Ya, jadi waslapnya dibasahi dengan air aja, diseka sedikit-sedikit, pelan-pelan di daerah mata. Ya, makanya airnya harus air bersih, karena kita nggak mau air ini kotor dan masuk ke mata. Kalau sudah mata sudah beres, kemudian bersihkan hidung dan telinga. Ya, bersihkan hidung dan telinga dengan waslap yang lembab atau basah. Sebisa mungkin jangan yang basah kuyup banget. Karena itu akan membuat mata, hidung, telinga nanti bisa kemasukan air. Jadi cukup lembab aja. Bersihkan hidung juga dan telinga juga. Nah, setelah mata, hidung, telinga, baru kita akan bersihkan area wajah. Kalau wajah, boleh nggak pakai sabun? Boleh, tapi pakai sabun sedikit saja supaya nggak pedes ya. Jadi boleh dicelup, dikasih sabun sedikit, kemudian diseka pelan-pelan ya. Diseka pelan-pelan dan boleh ditepuk-tepuk hingga kering. Ya, jadi diseka sedikit-sedikit saja. Boleh pakai sabun tapi sedikit saja. Kemudian setelah wajah, kemudian kepala. Kepala gunakan sampo bayi, betul. Boleh pakai sampo bayi, boleh pakai sabun bayi. Tapi sampo bayi lebih baik karena komponennya berbeda. Biasanya dia dapat menghilangkan lemak lebih baik, ya. Bisa dengan ini sedikit banyak, agak lebih banyak. Samponya atau sabunnya agak sedikit lebih banyak, boleh berbusa, kemudian bersihkan kepalanya, kemudian celupkan ke air bersih, kemudian diseka lagi sampai bersih. Kalau sudah kepala sudah bersih, baru terakhir kita bersihkan area yang lainnya ya. Jadi baru nanti badan. Ya, kita urut dulu tadi mata, hidung, telinga, wajah, kepala, baru badan semuanya. Jangan lupa membersihkannya lembut saja, jangan kasar-kasar karena akan menyebabkan iritasi. Nah, berikan perhatian khusus pada area-area lipatan. Area lipatan mana? Belakang telinga, leher, lipatan tangan, lipatan lutut, daerah selangkangan. Itu adalah area-area lipatan yang harus lebih dibersihkan dengan baik. Ya. Nanti baru keringkan, kalau sudah kering semua baru pakaian popok dan pakaian luarnya. Sekarang kita akan bahas bagaimana mandi di bak mandi bayi. Nah, sebenarnya nggak jauh beda dengan mandi dengan menggunakan waslap. Mandi di bak mandi, pertama kali karena ini bentuknya berendam, jadi tidak semua bayi itu langsung suka atau merasa nyaman. Oleh karena itu, untuk yang pertama kali sebaiknya dilakukan secara singkat saja, singkat dan lembut supaya bayinya nggak ketakutan. Ya, kemudian sediakan bak bayi, masukkan air hangat kira-kira 5 sampai 7,5 cm. Kalau 5 sampai 7,5 cm kira-kira nanti akan setinggi ini ya, setinggi perut, agak sedikit di dada. Jangan terlalu dalam, karena begitu kita meleset pegangnya atau kita nggak awas bayinya akan tenggelam. Nah, seberapa panas, seberapa hangat, bagaimana ngeceknya? Udah panas, udah cukup, apa kedinginan? Bisa dilakukan dengan menggunakan pergelangan tangan atau lengan bagian dalam. Ya, jadi kita bisa menggunakan siku bagian dalam atau dengan menggunakan pergelangan tangan. Karena area sini, area di dalam lebih sensitif terhadap suhu sehingga kita tahu kalau ini oh ini panas banget, oh ini dingin banget ya. Itu bisa untuk menentukan apakah ini sudah cukup hangat belum untuk bayinya. Kemudian buka pakaian bayi. Berbeda dengan menggunakan waslap, kalau tadi pada waslap begitu buka baju dibungkus handuk supaya tidak terlalu dingin, pada penggunaan bak mandi bayi, begitu baju dibuka, bayi boleh langsung dimasukkan ke dalam bak. Masukkan dia ke dalam air sehingga nggak kedinginan di luar. Ya, jangan lupa selalu tadi sama seperti cara menggendong bayi, selalu tumpu bagian leher.
ya, kepala dan leher selalu tumpu. Makanya gunakan salah satu tangan Anda untuk menopang dan satu tangan yang lain untuk membimbing, ya. Bisa pada saat diturunkan membimbing di bawah, kemudian pada saat menahan bisa untuk membimbing di atas, bisa untuk nyabunin, bisa untuk ngelapin. Tangan yang satu tetap menahan supaya anaknya tidak terprosok akhirnya tenggelam, ya. Gunakan waslap untuk mencuci wajah dan juga rambutnya, sama seperti pada saat menggunakan waslap tadi. Pada beberapa produk bayi, bak-bak mandi yang lebih modern, yang lebih baru, biasanya sudah ada tempat untuk duduk atau tempat untuk menyanggah bayinya, sehingga dia nggak akan terpleset. Jadi tanpa kita harus pegang pun si bayi sudah akan duduk dengan nyaman dan duduk dengan baik di bak mandi tersebut. Ini menguntungkan karena pada saat kita membersihkan atau membilas kepala bayi, tangan kita yang satu bisa dipakai untuk menahan di atas kepala bayi, sehingga kalau ada air yang ngucur, itu tidak langsung kena mata, tapi ngucur ke samping. Jadi matanya nggak pedes, ya. Jadi pada saat membilas, tangan kita boleh loh nahan di atas kepala ini, di dahi, supaya airnya tidak langsung masuk ke mata. Nah, basuh seluruh tubuh sama dengan wasap tadi, basuh seluruh tubuh dengan air dan sedikit sabun. Selama mandi, sebaiknya selalu tuangkan air secara berkala ke badannya, ya. Kenapa? Karena tadi kan airnya cuma sampai seperut. Jadi dia otomatis yang di sini akan merasa kedinginan. Jadi sedikit-sedikit, tuang sedikit, tuang sedikit, tuang sedikit. Sehingga si bayi nggak akan merasa kedinginan, ya. Setelah mandi, segera bungkus handuk supaya nggak kedinginan. Kemudian kita keringkan. Jangan lupa tutup kepala ya, karena biasanya bayi juga masih belum tahan tuh, kepalanya masih gampang kedinginan, ya. Baru kemudian dikeringkan, pakai popok, kemudian pakai baju. Pastikan selama proses mandi jangan pernah meninggalkan anak sendirian. Itu termasuk pada anak yang sudah lebih besar. Walaupun dia sudah bisa duduk sendiri, misalnya umur 9 bulan, jangan tinggalkan sendirian. Kita nggak pernah tahu kapan sesuatu bisa terjadi, misalnya anaknya terpleset, anaknya dia berusaha berdiri kemudian jatuh, ya. Walaupun bayi baru lahir, kemungkinan untuk terpleset kecil, tapi tetap jangan tinggalkan sendirian. Ya, pastikan Anda selalu menemani. Makanya barang-barang sudah harus disiapkan sebelumnya. Tips saya yang terakhir adalah perawatan tali pusat. Sesuatu yang agak menakutkan. Banyak orang yang juga nggak berani pegang-pegang itu tali pusat karena takut putus katanya. Ya, tali pusat pada dasarnya saat ini kita menganjurkan nggak perlu dikasih alkohol atau dikasih zat lainnya, ya. Nggak perlu dikasih obat-obatan apapun karena ternyata dengan dikeringkan saja ternyata itu lebih cepat puputnya. Nah, biasanya kita cukup mengganti kain kasanya dengan kain kasa yang baru, itu cukup harus berkala. Idealnya minimal 1 kali sehari pokoknya harus diganti. Tapi intinya setiap dia basah atau terkena kotoran harus segera diganti. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Karena kita sering ketemu yang sudah beberapa hari belum diganti, akhirnya malah bukanya pun jadi susah. Ya, tiap hari harus diganti. Kalau kena basah atau kena kotoran harus segera diganti. Nah, selama belum puput dan lukanya belum kering, ingat tadi kalau mandi sebaiknya hanya menggunakan waslap saja, jangan berendam. Karena kita takut kuman dari airnya akan masuk ke luka dari tali pusatnya. Biasanya nanti nggak usah takut, tali pusat akan berwarna coklat kehitaman. Jadi nanti warnanya memang begitu, coklat kehitaman. Tali pusat biasanya akan puput dalam 3 sampai 10 hari. Bagaimana kalau 10 hari nggak puput? Biasanya sebaiknya tanyakan ke dokter anak Anda, tapi biasanya dokter anak akan menyarankan untuk memantau dan mencium tali pusatnya. Bukan dicium begini ya, tapi mencium baunya. Kenapa? Karena kalau tali pusat berwarna merah atau berbau busuk, itu adalah pertanda infeksi. Infeksi pada tali pusat itu adalah suatu hal yang berbahaya banget ya, karena dapat menyebabkan suatu infeksi berat yang kita sebut sepsis, bahkan bisa menjadi meningitis. Oleh karena itu, pastikan kalau warnanya merah atau berbau busuk, segera bawa ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda, apapun alasannya. Jadi dari video hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Nomor satu, merawat bayi baru lahir atau newborn itu berbeda loh dengan merawat bayi-bayi yang usianya lebih besar. Keterampilan ini harus dipelajari, bukan dengan coba-coba atau bukan cuma dengan tebak-tebak, tapi ini harus dipelajari. Dan sebaiknya dipelajari sebelum punya baby.
Karena pada saat bayi sudah lahir, semuanya berjalan dengan cepat sekali. Sehingga rata-rata Anda nggak akan sempat lagi belajar. Merawat bayi baru lahir bisa merupakan stres tersendiri bagi beberapa orang. Tapi ingat, merawat bayi baru lahir sebetulnya adalah merupakan kebahagiaan tersendiri. Dengan Anda mempelajari, dengan Anda mengetahui bagaimana triknya, bagaimana tips-tips yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membuat Anda mendapatkan kebahagiaan tersendiri dalam merawat bayi Anda. Nah, jangan lupa saat merawat bayi baru lahir ini, bukan cuma sekedar mandiin, jangan cuma sekedar lihat tali pusat, bukan cuma sekedar gendong, ASI, tapi juga pantau. Ingat tadi, pada usia 0 sampai 3 bulan, kelainan bawaan paling banyak bisa ditemukan. Jadi artinya pada bayi baru lahir Anda harus pantau dengan baik sehingga Anda mengenali tanda bahaya dan potensi-potensi adanya gangguan di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu Anda dalam merawat bayi Anda. Oke, terima kasih dan salam sejahtera.